Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma manis vanila dan coklat pekat menguar dari dapur, mengisi setiap sudut rumah yang telah didekorasi dengan penuh cinta. Vanessa bergerak dengan luwes, tangannya yang terampil menghias lapisan terakhir kue ulang tahun untuk Ryan, suaminya. Bukan kue dari toko ternama, melainkan kue yang ia buat dengan tangannya sendiri sejak subuh tadi. Setiap adukan adonan, setiap lelehan coklat, adalah representasi dari 8 tahun cintanya pada pria itu. Hari ini, Ryan genap berusia 32 tahun, dan Vanessa ingin semuanya sempurna. Balon-balon berwarna perak dan hitam, warna favorit Ryan, melayang anggun di langit-langit ruang tengah. Sebuah spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-32 suamiku tercinta," tergantung rapi di dinding, hasil karyanya semalam suntuk. Meja makan panjang sudah tertata dengan taplak bersih dan piring-piring cantik, siap menampung hidangan lezat yang juga ia masak sendiri. Baginya, kebahagiaan Ryan adalah segalanya, dan ia tidak pernah setengah-setengah dalam mewujudkannya. Sambil merapikan serpihan coklat di pinggiran kue, benaknya melayang pada awal pertemuan mereka. Ryan, seorang pemuda ambisius dengan senyum menawan yang mampu meluluhkan hatinya seketika. Vanessa, putri tunggal dari seorang pengusaha sukses, jatuh cinta bukan pada harta atau status Ryan, melainkan pada semangat dan janji masa depan yang terpancar dari matanya. Ia ingat betul bagaimana ayahnya dulu sempat meragukan Ryan, menyebutnya terlalu berambisi dan mungkin punya niat terselubung. Tapi cinta Vanessa lebih kuat dari keraguan manapun. Ia membela Ryan, meyakinkan keluarganya bahwa pria itu tulus. Dan selama bertahun-tahun, Ryan seolah membuktikan bahwa pilihan Vanessa tidak salah. Ia bekerja keras di perusahaan warisan ayah Vanessa, menapaki jenjang karir hingga akhirnya menduduki kursi CEO. Mereka membangun rumah ini bersama, mengisi setiap ruangannya dengan tawa dan mimpi. Foto-foto pernikahan mereka, liburan mereka ke Eropa, dan momen-momen kecil lainnya terpajang rapi di dinding, menjadi saksi bisu perjalanan cinta yang ia kira akan abadi. Sebuah pelukan hangat dari belakang membuyarkan lamunannya. Aroma parfum Ryan yang maskulin langsung menyergap indranya. "Selamat pagi, istriku yang paling hebat," bisik Ryan tepat di telinganya, disusul sebuah kecupan lembut di pipi. Vanessa tersenyum, membalikkan badan dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Selamat pagi, sayang. Dan selamat ulang tahun," balasnya sambil menatap lekat wajah tampan itu. Ryan tertawa kecil, matanya menyapu seluruh ruangan yang sudah tertata indah. "Kau melakukan semua ini sendirian? Kau luar biasa, Van. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua ini." Vanessa menggeleng pelan. "Melihatmu bahagia saja sudah cukup untukku. Cepat mandi, sebentar lagi aku siapkan sarapan kesukaanmu." Ryan mengangguk, mencuri satu kecupan lagi di bibir Vanessa sebelum melangkah menuju kamar mandi. Hati Vanessa menghangat. Inilah hidup yang selalu ia impikan. Suami yang mencintainya, rumah yang nyaman, dan kebahagiaan yang terasa begitu nyata. Keraguan ayahnya dulu terasa begitu konyol sekarang. Ryan adalah pria yang baik, suami yang setia. Setidaknya, itulah yang ia yakini sepenuh hati. Setelah Ryan masuk ke kamar mandi, Vanessa kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, suara getaran ponsel di atas meja makan menghentikan langkahnya. Itu ponsel Ryan. Biasanya Vanessa tidak pernah peduli. Ia sangat menghargai privasi suaminya. Tapi entah kenapa, kali ini ada dorongan aneh untuk melihatnya. Mungkin karena getarannya yang terus-menerus, seolah ada sesuatu yang mendesak. Dengan ragu, ia melirik ke arah layar yang menyala. Sebuah notifikasi pesan terpampang di sana, dari kontak yang disimpan dengan nama, "Proyek Penting." Jantung Vanessa seketika berdebar kencang saat membaca baris pertama pesan itu. "Gak sabar untuk malam ini, sayang. Semua akan berakhir sesuai rencana kita." Kata, "sayang," itu terasa seperti jarum yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Dunianya yang terasa sempurna beberapa detik lalu, kini mulai retak. Siapa yang mengirim pesan seperti ini pada suaminya? Proyek pekerjaan macam apa yang menggunakan panggilan mesra seperti itu? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Tangannya gemetar, napasnya terasa sesak. Ia ingin sekali membuka ponsel itu, membaca seluruh percakapan mereka, membongkar kebohongan apapun yang mungkin ada di sana. Tapi suara gemericik air dari kamar mandi berhenti, menyadarkannya. Ryan akan segera keluar. Dengan cepat, Vanessa memalingkan wajah, berpura-pura sibuk dengan piring sarapan. Jantungnya berpacu seolah sedang berlari maraton.
Ia berusaha keras menata ekspresinya agar terlihat normal, menekan rasa curiga yang tiba-tiba membuncah. Rian keluar dari kamar dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah. Ia melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Ada telepon atau pesan masuk. "Van?" tanyanya dengan nada santai. Vanessa menelan ludah, berusaha agar suaranya tidak bergetar. "Hanya notifikasi biasa, sepertinya dari grup kantor," jawabnya, sebuah kebohongan kecil yang terasa pahit di lidahnya. Rian mengangguk, mengambil ponselnya dan membukanya. Vanessa mengamatinya dari sudut mata. Ia melihat ekspresi Rian berubah sepersekian detik. Sangat cepat, namun cukup bagi Vanessa untuk menangkapnya. Ada kilat panik di matanya, sebelum ia berhasil menguasai diri dan kembali memasang wajah tenang. "Benar, hanya urusan kantor yang tidak penting," katanya sambil meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah. Sikap defensif yang tidak biasa. Vanessa tahu ada yang disembunyikan darinya. Namun, demi pesta malam ini, demi hari spesial suaminya, ia memilih untuk menelan kembali racun kecurigaan itu. Ia memaksakan seulas senyum, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya salah paham. Malam ini harus menjadi malam yang indah. Ia tidak akan membiarkan pikiran buruk merusaknya. Namun jauh di lubuk hatinya, sebuah retakan kecil telah muncul, dan ia takut retakan itu akan membesar hingga menghancurkan segalanya. Sore menjelang malam, rumah Vanessa dan Rian mulai ramai oleh para tamu. Alunan musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Vanessa, dalam balutan gaun berwarna biru malam yang elegan, menyambut setiap tamu dengan senyum ramah yang tak lepas dari wajahnya. Ia adalah tuan rumah yang sempurna, memastikan semua orang merasa nyaman, menyajikan minuman, dan berbincang ringan. Namun di balik senyum itu, hatinya terasa gelisah. Bayangan pesan singkat di ponsel Rian tadi pagi terus menghantuinya. Setiap kali melihat Rian tertawa bersama teman-temannya, sebagian dari dirinya bertanya-tanya, tawa itu tulus untuk siapa? Untuknya? Atau untuk si proyek penting? Ia berusaha keras menepis pikiran itu, fokus pada perannya malam ini. Keluarga besarnya datang lebih dulu. Ayah dan ibunya memeluknya erat, memuji betapa cantiknya putri mereka dan betapa indahnya pesta yang ia siapkan. "Ayah bangga padamu, Nak. Kau benar-benar istri yang berbakti," ujar ayahnya, sebuah pujian yang entah kenapa terasa sedikit menyakitkan saat ini. Tak lama kemudian, keluarga Rian tiba. Berbeda dengan keluarganya yang hangat, keluarga Rian selalu terasa lebih formal dan kaku. Ibunya, seorang wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan mencolok, memandang berkeliling dengan tatapan menilai. "Pestanya sederhana sekali ya, Vanessa," komentarnya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Vanessa hanya tersenyum menanggapinya. "Yang penting kebersamaannya, Ma." Sejak awal pernikahan, ia tidak pernah benar-benar bisa akrab dengan ibu mertuanya. Selalu ada jarak, selalu ada perasaan bahwa ia tidak cukup baik untuk putra kebanggaan mereka. Rian yang melihat kedatangan keluarganya segera menghampiri, memeluk ibu dan ayahnya, lalu menyapa saudara-saudaranya. Vanessa melihat bagaimana Rian seolah berubah menjadi orang lain di dekat keluarganya. Lebih serius, lebih menjaga citra. Interaksi mereka terasa seperti sebuah pertunjukan yang sudah dilatih dengan baik. Di tengah keramaian, pintu depan kembali terbuka. Seorang wanita dengan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan suasana pesta melangkah masuk. Rambutnya yang panjang tergerai indah, riasannya tebal dan sempurna, dan senyumnya merekah saat matanya menemukan sosok Rian. Jantung Vanessa seolah berhenti berdetak. Ia mengenali wanita itu. Siska. Teman lamanya dari masa kuliah, seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Kenapa dia ada di sini? Seingatnya, ia tidak memasukkan nama Siska ke dalam daftar undangan. Rian yang melihat Siska langsung menghampirinya, memberikan pelukan singkat yang menurut Vanessa terlalu akrab untuk teman yang lama tak berjumpa. "Siska, kau datang juga akhirnya," sapa Rian dengan antusias. Siska tertawa, suara tawanya terdengar sedikit melengking. "Tentu saja aku datang, Rian. Mana mungkin aku melewatkan hari spesialmu." Tatapan mereka bertemu sesaat, dan Vanessa melihat ada sesuatu di sana. Sebuah kilatan pemahaman, sebuah rahasia bersama yang tidak bisa ia mengerti. Siska kemudian berjalan menghampiri Vanessa, senyumnya masih terpasang sempurna. "Vanessa, apa kabar? Ya ampun, kau tidak banyak berubah ya. Tetap sederhana seperti dulu," katanya sambil memeluk Vanessa. Pelukan itu terasa dingin dan palsu. Kata, "sederhana," yang ia ucapkan terdengar seperti sebuah hinaan. "Aku baik, Siska. Aku tidak tahu kalau Rian mengundangmu," balas Vanessa,
berusaha menjaga nada suaranya tetap ramah. "Oh, Rian memang spesial mengundangku. Katanya, malam ini akan ada kejutan besar. Aku jadi tidak sabar," jawab Siska sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Rian. Jantung Vanessa kembali berdebar tak karuan. Kejutan besar? Kenapa ia sebagai istri tidak tahu apa-apa tentang ini? Rasa cemas yang sejak pagi ia coba tekan, kini mulai merayap naik, melilit perutnya hingga terasa mual. Ia merasa seperti orang asing di pestanya sendiri. Semua orang tampak bahagia, tertawa, dan menikmati hidangan, sementara ia berdiri di tengah-tengah mereka dengan topeng senyum dan hati yang hancur berkeping-keping. Ia mencoba mengalihkan perhatian, berbincang dengan beberapa teman dekatnya, menanyakan kabar anak-anak mereka, atau sekadar membahas pekerjaan. Tapi matanya tak bisa lepas dari gerak-gerik Rian dan Siska. Mereka memang tidak berdiri berdekatan, seolah sengaja menjaga jarak. Tapi Vanessa bisa melihatnya. Pandangan curi-curi yang mereka lemparkan satu sama lain. Senyum kecil yang muncul di bibir Rian saat melihat Siska tertawa bersama tamu lain. Semua itu adalah potongan puzzle yang mulai membentuk sebuah gambaran mengerikan di benaknya. Ia butuh udara segar. Dengan alasan ingin memeriksa hidangan di dapur, ia melangkah menjauh dari keramaian. Di dapur yang sepi, ia bersandar di meja, memejamkan mata sejenak dan mencoba bernapas dengan teratur. "Tenang, Vanessa, tenang. Mungkin kau hanya terlalu banyak berpikir," bisiknya pada diri sendiri. Tapi ia tahu, firasatnya jarang salah. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi malam ini. Saat ia hendak kembali ke ruang tengah, langkahnya terhenti di dekat taman samping. Dari jendela, ia bisa melihat ibu mertuanya sedang berbincang serius dengan adik perempuan Rian. Penasaran, ia sedikit mendekat, berusaha menangkap percakapan mereka. "Sabar saja, sebentar lagi anakku akan mendapatkan semua yang seharusnya jadi miliknya," bisik ibu mertuanya dengan nada penuh keyakinan. "Semua penderitaannya bersama perempuan kampung itu akan berakhir malam ini." Kalimat itu menghantam Vanessa seperti sambaran petir. Perempuan kampung? Apakah yang mereka maksud adalah dirinya? Mendapatkan semua yang seharusnya jadi miliknya? Apa maksudnya? Tubuhnya terasa lemas, lututnya gemetar. Topeng yang ia kenakan sepanjang malam akhirnya retak. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah konspirasi. Dan ia, sang pemeran utama, adalah satu-satunya orang yang tidak tahu skenario apa yang menantinya. Dinding dapur yang dingin terasa menopang tubuh Vanessa yang lemas. Kata-kata ibu mertuanya terngiang-ngiang di telinganya, berputar seperti kaset rusak. Perempuan kampung itu. Jadi begitulah ia dipandang selama ini. Selama 8 tahun ia mengabdikan hidupnya, mencurahkan segenap cinta dan tenaganya untuk Rian dan keluarganya. Di belakangnya ia hanyalah seorang perempuan udik yang tidak sepadan. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, lebih tajam dari tusukan pisau manapun. Bukan lagi sekadar curiga, kini ia memegang sepotong kepastian yang pahit. Pesta ini, senyum suaminya, pelukan hangat keluarganya, semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Dan ia akan segera dipaksa turun panggung dengan cara yang paling memalukan. Sesaat, ia ingin lari. Pergi ke kamar, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Membiarkan mereka semua melanjutkan pertunjukan busuk mereka tanpanya. Tapi kemudian, bayangan wajah ayahnya yang selalu menasihatinya untuk menjadi perempuan kuat melintas di benaknya. Wajah ibunya yang penuh kasih. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu kepada keluarga Rian, kepada Siska, dan terutama kepada pria yang telah ia cintai dengan sepenuh jiwa. Dengan satu tarikan napas panjang, Vanessa menegakkan punggungnya. Ia berjalan ke wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menghapus jejak syok dari raut mukanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Matanya sedikit merah, tapi sorotnya telah berubah. Kenaifan dan kelembutan yang biasanya ada di sana, kini digantikan oleh seberkas cahaya dingin yang menusuk. Ia merapikan gaunnya, menyunggingkan seulas senyum tipis di bibirnya, sebuah senyum yang tidak lagi mencapai mata. Ia akan kembali ke pesta itu. Ia akan memainkan perannya sebagai istri yang bahagia sampai akhir. Ia akan melihat sendiri, dengan mata kepalanya, bagaimana mereka akan menghancurkannya. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi badai ini secara langsung. Saat ia melangkah kembali ke ruang tengah, suasana telah berubah. Musiknya sedikit lebih kencang, tawa para tamu lebih riuh. Tidak ada yang menyadari kepergian singkatnya, atau jika ada, mereka tidak peduli. Ia melihat Rian sedang dikelilingi teman-temannya, tertawa terbahak-bahak seolah tanpa beban. Melihatnya sekarang, tawa itu terdengar kosong dan palsu. Tiba saatnya acara puncak.
Lampu ruangan sedikit diredupkan, menciptakan suasana yang lebih intim. Dengan senyum yang telah ia latih di depan cermin, Vanessa berjalan ke dapur dan keluar sambil mendorong troli kecil berisi kue ulang tahun buatannya. 32 batang lilin kecil berkelip-kelip di atasnya, cahayanya menari-nari di wajah para tamu yang kini berkumpul melingkar. Semua mata tertuju padanya, pada kue itu, pada simbol perayaan yang sebentar lagi akan menjadi saksi kehancurannya. Ia memimpin lagu, Selamat Ulang Tahun, dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap stabil. Para tamu ikut bernyanyi, bertepuk tangan meriah. Ia melihat Rian memejamkan mata, membuat permohonan, sebelum meniup semua lilin dalam satu hembusan napas. Sorak-sorai kembali terdengar. Rian memotong potongan kue pertama dan, sesuai tradisi, menyuapkannya pada Vanessa. Vanessa menerima suapan itu, merasakan manisnya kue yang kini terasa seperti racun di lidahnya. Ia memaksakan diri untuk menelan sambil tersenyum. Sebelum suamiku tercinta memberikan sambutan, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata, ujar Vanessa, suaranya terdengar jelas dan tenang melalui mikrofon yang diberikan oleh pembawa acara. Semua hening, menatapnya. Ia menatap Rian, senyumnya masih terpasang. Sayang, 8 tahun yang lalu aku menyerahkan hatiku padamu, dan tidak pernah sekalipun aku menyesalinya. Kau adalah pasanganku, sahabatku, dan duniaku. Kau mengajariku banyak hal, tentang cinta, tentang kesabaran, dan yang terpenting, tentang kepercayaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata, kepercayaan, menggantung di udara. Ia melihat Siska yang berdiri di sudut ruangan, menyeringai tipis. Aku berterima kasih untuk setiap tawa, setiap dukungan, dan setiap hari yang kita lalui bersama. Aku berdoa, di usiamu yang baru ini, kau akan selalu mendapatkan kebahagiaan yang pantas kau dapatkan. Selamat ulang tahun, Rian. Aku mencintaimu. Para tamu bertepuk tangan, beberapa teman wanitanya tampak terharu. Rian tersenyum dan memeluknya singkat. Pelukan yang terasa hampa dan dingin. Kini giliran Rian. Ia mengambil alih mikrofon, berdiri di tengah ruangan dengan penuh percaya diri. Ia terlihat tampan dan berkarisma, persis seperti pria yang membuat Vanessa jatuh cinta dulu. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah datang. Dan terima kasih untukmu, Vanessa, atas semua persiapan dan kata-kata manismu. Ia memulai pidatonya dengan lancar, berterima kasih pada keluarga, teman, dan kolega bisnisnya. Ia berbicara tentang pencapaiannya, tentang kerja kerasnya, tentang visinya untuk masa depan. Vanessa hanya berdiri diam di sampingnya, mendengarkan setiap kata dengan hati yang beku. Ia bukan lagi seorang istri yang bangga, melainkan seorang penonton yang menunggu adegan klimaks. Dan adegan itu pun tiba. Setelah beberapa menit berbicara, senyum Rian tiba-tiba memudar, digantikan oleh ekspresi dingin dan angkuh yang membuat suasana seketika berubah. Ia menatap lurus ke depan, menghindari mata Vanessa. Malam ini memang sangat spesial. Lanjutnya, nadanya berubah menjadi serius dan berat. Karena di malam ini, saya tidak hanya merayakan ulang tahun, tapi juga merayakan kebebasan saya. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Para tamu saling berpandangan, bingung dengan arah pidato Rian. Ayah Vanessa mengerutkan kening, sementara ibunya menatap dengan cemas. Hanya keluarga Rian dan Siska yang tampak tenang, seolah mereka tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebebasan? Kebebasan dari apa? Atau, lebih tepatnya, dari siapa? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Kata, kebebasan, dari bibir Rian menggema di telinga semua orang, terasa janggal dan tidak pada tempatnya. Para tamu yang tadinya tersenyum, kini memasang wajah bingung, berbisik-bisik pelan, mencoba menerka apa yang sedang terjadi. Vanessa hanya berdiri diam, jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak, namun wajahnya tetap tenang. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi menghadapinya secara langsung ternyata jauh lebih menyakitkan. Ia merasakan tatapan puluhan pasang mata tertuju padanya, sebagian kasihan, sebagian penasaran. Rian menikmati momen itu. Ia membiarkan ketegangan memuncak, seolah menyukai peran sebagai sutradara dalam drama yang ia ciptakan sendiri. Kemudian, dengan gerakan teatrikal, ia mengulurkan tangannya ke arah Siska yang berdiri di antara kerumunan. Dan kebebasan ini tidak akan berarti tanpa seseorang yang telah menunjukkan padaku arti cinta yang sesungguhnya, ujar Rian dengan suara lantang. Siska, kemarilah. Semua mata kini beralih pada Siska. Wanita bergaun merah itu tersenyum penuh kemenangan, seolah inilah momen yang telah ia tunggu-tunggu seumur hidupnya. Dengan langkah angkuh, ia berjalan melewati para tamu yang memberinya jalan, menuju ke sisi Rian. Ia sengaja melewati Vanessa,
Memberinya lirikan merendahkan sebelum akhirnya berdiri di samping Rian, dan menggenggam erat tangan yang terulur untuknya. Sebuah gasp kolektif terdengar dari para tamu. Banyak dari mereka adalah teman bersama Vanessa dan Siska dari masa kuliah. Mereka tahu persis siapa Siska. Melihatnya berdiri di sana, menggandeng suami sahabatnya sendiri, adalah sebuah pemandangan yang surreal dan menjijikan. Ayah Vanessa langsung berdiri, wajahnya memerah karena amarah. "Rian, apa-apaan ini?" bentaknya, suaranya bergetar. Namun, ibu Vanessa menahannya, memohon dengan isyarat mata agar suaminya tidak membuat keributan lebih besar. Sementara itu, ibu Rian hanya duduk dengan senyum puas di wajahnya. Ini adalah kemenangannya. Rian mengangkat tangannya yang bebas, meminta perhatian. "Saya tahu kalian semua bingung," katanya, suaranya kini terdengar dingin dan tanpa emosi. "Selama ini, kalian semua melihat sebuah kebohongan. Pernikahan saya dengan Vanessa," ia melirik Vanessa sekilas dengan tatapan hina, "adalah sebuah kesalahan sejak awal. Tidak pernah ada cinta di dalamnya. Saya terpaksa melakukannya karena tekanan, dan selama 8 tahun saya hidup dalam penjara." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati yang mengiris hati Vanessa. Kebohongan. Penjara. Jadi seperti itukah ia menganggap pernikahan mereka? Semua kenangan indah, semua tawa, semua pengorbanan, apakah semua itu tidak ada artinya sama sekali? "Tapi sekarang saya sudah menemukan kebahagiaan saya," lanjut Rian sambil menatap Siska dengan penuh puja. "Siska adalah wanita yang mengerti saya, mendukung saya, dan mencintai saya apa adanya. Bukan karena harta atau status keluarga saya." Sebuah tuduhan keji yang secara tidak langsung ditujukan pada Vanessa. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata ibu Vanessa. Sahabat-sahabat Vanessa menatap tidak percaya dengan mulut ternganga. Mereka ingin membela, tetapi situasi itu terlalu mengejutkan dan membuat mereka lumpuh. Vanessa merasakan dunianya berputar. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu nyata, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Ia ingin berteriak, menangis, menampar wajah Rian dan Siska. Tapi ia menahannya. Ia menggigit bibir bawahnya begitu keras, hingga terasa asin oleh darahnya sendiri, menggunakan rasa sakit fisik itu untuk menjaga kesadarannya tetap utuh. Puncak dari semua ini belum berakhir. Rian melepaskan genggaman Siska, melangkah maju satu langkah ke arah Vanessa yang berdiri mematung. Dengan sorot mata yang kejam dan suara yang terdengar oleh setiap orang di ruangan itu, ia mengucapkan kalimat finalnya. "Karena itu, di hadapan kalian semua, keluarga dan teman-teman, sebagai saksi, aku, Rian, dengan sadar dan tanpa paksaan, menceraikan istriku, Vanessa, dengan talak 3. Kata-kata itu seperti ledakan bom. Final, absolut, dan tidak bisa ditarik kembali. Ibu Vanessa menjerit pelan, tangisnya pecah seketika. Ayahnya mengepalkan tangan, menahan amarah yang meluap. Para tamu terkesiap ngeri. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah penghinaan publik tingkat tertinggi. Siska yang berdiri di belakang Rian, tidak bisa menahan senyumnya. Ia terlihat begitu puas, begitu bahagia di atas penderitaan wanita yang pernah menjadi temannya. Itulah pemandangan yang menyadarkan Vanessa. Wajah puas Siska, wajah angkuh Rian, dan wajah sombong ibu mertuanya. Rasa sakit di hatinya yang luar biasa itu perlahan mulai berubah. Seperti air yang membeku, rasa sakit itu mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang tenang dan mematikan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya menangis atau memohon. Tidak akan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia mengangkat wajahnya yang sejak tadi tertunduk. Air mata yang nyaris jatuh, ia telan kembali. Tatapannya yang tadi kosong dan terluka, kini berubah menjadi fokus dan berbahaya. Rian dan Siska, yang mengharapkan drama air mata, tampak sedikit terkejut melihat perubahan itu. Di tengah keheningan yang menyiksa, suara Vanessa terdengar, jernih dan mantap, memecah ketegangan. "Hanya itu sambutanmu, Rian? Kalau begitu, izinkan aku memberikan kado istimewaku." Pernyataan Vanessa menggantung di udara yang beku, lebih dingin dari es. Semua kebisingan, semua bisikan, semua isak tangis ibunya, seketika lenyap. Hanya ada suaranya yang tenang namun bergema, memantul di dinding keheningan yang canggung. Rian, yang beberapa saat lalu berdiri pongah laksana seorang raja yang baru saja mengumumkan dekritnya, kini menatap Vanessa dengan kening berkerut. Senyum kemenangan di wajah Siska sedikit goyah. Mereka jelas tidak mengantisipasi ini. Dalam skenario mereka,
Vanessa seharusnya sudah menangis tersedu-sedu, memohon, atau lari dari ruangan dengan menanggung malu. Reaksi tenang dan penuh perlawanan ini berada di luar naskah mereka. Kado, cibir Rian, mencoba merebut kembali kendali situasi. Apalagi yang mau kau berikan? Perhiasan? Uang? Simpan saja semua itu, Vanessa. Aku tidak butuh apapun lagi darimu. Ucapannya dimaksudkan untuk merendahkan, untuk menunjukkan bahwa Vanessa hanya bisa menawarkan materi. Namun, kata-kata itu tidak lagi melukai Vanessa. Ia sudah kebal. Tanpa membalas ucapan Rian, Vanessa berbalik. Gerakannya anggun dan tanpa keraguan. Ia berjalan melintasi ruangan, melewati para tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kebingungan. Langkahnya mantap. Gaun biru malamnya menyapu lantai dengan gemerisik pelan. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah hitungan mundur. Ia tidak menuju pintu keluar, melainkan ke sebuah meja di sudut ruangan yang dipenuhi tumpukan kado dari para tamu. Ada kotak-kotak beraneka ukuran yang dibungkus kertas warna-warni, dihiasi pita-pita cantik. Namun, mata Vanessa tertuju pada satu kotak yang paling besar, terbungkus kertas perak yang mewah dengan sebuah pita hitam besar di atasnya, serasi dengan tema dekorasi. Kado itu darinya, untuk Rian. Ia meletakkannya di sana tadi pagi, dengan hati yang penuh cinta semu. Kini, ia akan mengambilnya kembali dengan hati yang dipenuhi perhitungan dingin. Para tamu berbisik, bertanya-tanya apa isinya. Mungkin sebuah lukisan mahal, atau jam tangan mewah edisi terbatas. Sesuatu yang akan membuat penolakan Rian terlihat lebih dramatis. Vanessa tiba di depan meja kado. Jari-jarinya yang lentik menyentuh pita hitam itu, bukan untuk mengaguminya, tetapi untuk melepaskannya. Ia menarik simpulnya dengan satu gerakan halus. Kemudian, dengan sangat perlahan, ia mengangkat tutup kotak itu. Keheningan di ruangan semakin pekat saat semua orang menahan napas, mencoba mengintip isinya. Tidak ada boks jam tangan berlogo mewah. Tidak ada kain beludru penyangga perhiasan. Yang ada di dalamnya adalah benda-benda yang aneh, dan tidak pada tempatnya untuk sebuah kado ulang tahun. Sebuah proyektor mini berwarna putih, sebuah remote control, dan sebuah map dokumen tebal berwarna biru tua, dijilid dengan rapi seperti sebuah laporan resmi. Rian dan Siska saling berpandangan, kerutan di dahi mereka semakin dalam. Rasa bingung mereka kini mulai tercampur dengan sebersit rasa was-was. Ini aneh. Ini di luar rencana. Vanessa mengeluarkan ketiga benda itu dan meletakkannya di atas meja. Ia mengambil proyektor mini itu, berjalan ke meja kopi di tengah ruangan, dan meletakkannya dengan presisi. Ia menyambungkan kabel dayanya ke stop kontak terdekat. Dengungan kecil dari kipas proyektor mulai terdengar, suara yang terasa memekakan di tengah kesunyian. Sebuah sorot cahaya putih kini terpancar dari lensanya, membentuk sebuah persegi panjang yang terang di dinding putih polos yang tadinya dipersiapkan Vanessa untuk memutar slideshow foto kenangan mereka. Ironis. Dinding kenangan itu kini akan menjadi dinding penghakiman. Apa yang kau lakukan, Vanessa? Hentikan sandiwara konyol ini, bentak Rian, kesabarannya mulai habis. Nada suaranya tidak lagi setenang tadi, ada getar kegelisahan di sana. Vanessa tidak menghiraukannya. Ia membuka map biru itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu meletakkan map itu kembali ke dalam kotaknya. Ia mengambil remote di tangannya, jempolnya sudah siaga di atas sebuah tombol. Ia menatap berkeliling, melihat wajah setiap orang. Wajah ibunya yang cemas, ayahnya yang tegang, teman-temannya yang bingung, dan terakhir, wajah Rian dan Siska yang mulai pucat. Kau bilang pernikahanku adalah kebohongan, Rian. Kau benar, kata Vanessa, suaranya kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Tapi pembohongnya bukan aku. Kau bilang malam ini adalah perayaan kebebasanmu. Izinkan aku mempersembahkan sebuah tontonan untuk merayakannya. Ia mengangkat remote itu. Anggap saja ini, film pendek. Tentang seorang suami yang luar biasa dan cinta sejatinya. Dengan itu, ia menekan tombol, play. Layar putih di dinding berkedip sesaat, lalu sebuah gambar muncul dengan sangat jelas, memenuhi dinding. Gambar pertama yang muncul adalah wajah Rian dan Siska yang sedang berciuman dengan liar di dalam lift sebuah hotel mewah. Di sudut bawah layar, sebuah tanggal dan waktu tercetak jelas, menunjukkan kejadian itu terjadi 3 minggu yang lalu, tepat di hari ulang tahun pernikahan Vanessa dan Rian. Seluruh ruangan terkesiap serempak. Neraka baru saja dimulai. Pekikan ngeri dan napas yang tertahan terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Gambar diam di dinding itu terasa lebih menusuk daripada 1000 kata makian. Wajah Rian, yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini seputih kertas.
Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di sampingnya, Siska membeku, senyum kemenangannya lurus ketika, digantikan oleh ekspresi panik dan tidak percaya. Ia seolah lupa cara bernapas. Bagaimana mungkin? Siapa yang mengambil foto itu? Itulah pertanyaan yang tergambar jelas di wajah mereka. Tapi Vanessa tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Ia menekan tombol berikutnya di remote, dan gambar diam itu berubah menjadi video yang bergerak. Video pertama adalah kompilasi rekaman dari kamera CCTV lobi hotel. Terlihat Rian dan Siska, pada tanggal yang berbeda-beda selama 6 bulan terakhir, berjalan mesra sambil bergandengan tangan, check-in di meja resepsionis, dan tertawa bersama saat menunggu lift. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah perselingkuhan yang rutin, terencana, dan dilakukan tanpa rasa bersalah. Para tamu mulai berbisik dengan suara keras. Tatapan mereka beralih dari layar ke Rian dan Siska, penuh dengan rasa jijik dan penghinaan. Video berikutnya berganti. Lokasinya di sebuah kafe yang nyaman. Sudut pengambilannya dari seberang meja, seolah direkam diam-diam oleh seseorang yang duduk di sana. Suara percakapan mereka terdengar sangat jernih. Dia benar-benar membuatkanmu kue ulang tahun lagi tahun ini, suara Siska terdengar, nada mengejeknya begitu kentara. Di layar, Rian tertawa sambil menyeruput kopinya. Tentu saja, dia kan istri yang sempurna. Biarkan saja dia sibuk di dapur. Anggap saja itu pesta perpisahan untuknya, dia hanya belum tahu kalau pestanya untukku dan dirimu. Gelak tawa mereka berdua memenuhi ruangan, terdengar begitu kejam dan menyakitkan. Ibu Vanessa terisak semakin keras, sementara ayahnya mengepalkan tangan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rekaman terus berlanjut, menampilkan adegan lain. Kali ini audio dari dalam mobil Rian. Kau sudah pastikan semua aset aman? Tanya Siska. Tentu saja, jawab Rian. Perusahaan itu secara teknis masih atas nama ayahnya, tapi aku yang menjalankannya. Setelah aku menceraikannya dan mendapatkan bagianku, aku akan mengambil alih semuanya. Dia terlalu bodoh untuk mengerti bisnis. Kita hanya perlu sedikit bersabar lagi. Setiap adegan, setiap kata, adalah paku yang ditancapkan ke peti mati Rian dan Siska. Reputasi mereka hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang mereka kenal. Video mencapai puncaknya dengan rekaman dari sebuah apartemen mewah yang tidak Vanessa kenali. Sebuah sarang yang Rian sewa khusus untuk mereka. Di sana, dengan suasana yang lebih santai, kebusukan mereka terungkap sepenuhnya. Mereka tidak hanya membahas rencana pengkhianatan, tetapi juga menghina Vanessa dan keluarganya secara pribadi. Menyebut ayahnya, tua bangka yang sombong, dan ibunya, wanita cerewet. Mereka menertawakan gaun yang Vanessa kenakan di sebuah acara, mengejek hadiah yang pernah Vanessa berikan. Itu adalah pembunuhan karakter yang brutal dan sistematis. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat kau menceraikannya di depan semua orang, kata Siska dalam rekaman itu, matanya berbinar penuh antisipasi. Pasti akan sangat memuaskan. Dan akhirnya, sebagai penutup, video menampilkan klip terakhir. Sebuah rekaman audio yang paling jelas dan paling memberatkan. Suara Rian terdengar penuh percaya diri. Tenang saja, setelah aku ceraikan dia di depan keluarganya, semua aset dan perusahaan ayahnya akan jatuh ke tanganku. Kita akan hidup kaya raya. Layar kemudian menjadi hitam. Video selesai. Suasana di ruangan itu meledak. Bukan lagi bisik-bisik, melainkan suara amarah dan cemoohan yang terbuka. Tidak tahu malu, teriak seorang tamu. Pengkhianat, sahut yang lain. Rian, yang tadinya membeku, kini tersadar dari syoknya. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Itu bohong. Itu semua rekayasa. Editan, teriaknya dengan panik, menunjuk-nunjuk ke arah Vanessa. Dia gila. Dia mencoba menjebakku. Siska ikut menangis histeris. Jangan percaya padanya. Ini fitnah. Tapi tidak ada yang percaya pada mereka. Bukti itu terlalu kuat, terlalu detail, terlalu nyata. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berjas abu-abu rapi yang sejak tadi berdiri diam di antara kerumunan tamu, melangkah maju dengan tenang. Ia berjalan ke sisi Vanessa, memberinya anggukan singkat. Semua mata tertuju padanya. Siapa kau? Bentak Rian. Pria itu menatap Rian dengan tatapan profesional yang dingin. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Budi Hartono, pengacara dari Nona Vanessa, katanya dengan suara yang tenang namun berwibawa, memotong semua keributan. Dan saya bisa memastikan, Tuan Rian, bahwa semua bukti yang baru saja Anda saksikan adalah asli, legal, dan sudah terverifikasi.
Rekaman-rekaman ini dikumpulkan secara sah selama 6 bulan terakhir sebagai bagian dari persiapan kami. Ini bukan fitnah. Ini adalah fakta. Pernyataan dari pengacara itu adalah pukulan terakhir. Kata-katanya menyiratkan satu hal yang membuat darah Rian dan Siska serasa berhenti mengalir. Vanessa tahu. Ia sudah tahu sejak lama. Dan semua ini bukanlah reaksi spontan dari seorang istri yang patah hati. Ini adalah sebuah eksekusi yang telah direncanakan dengan sangat matang. Kehadiran pengacara Budi Hartono mengubah atmosfer ruangan secara drastis. Ini bukan lagi sekadar drama perselingkuhan keluarga yang memalukan. Ini telah berubah menjadi sebuah sidang terbuka di mana Rian dan Siska adalah terdakwa yang sudah divonis bersalah. Kekacauan mereda, digantikan oleh ketegangan yang lebih terstruktur. Rian, yang tadinya berteriak-teriak tentang rekayasa, kini menatap pengacara itu dengan campuran antara amarah dan ketakutan. "Pengacara? Omong kosong apa ini?" desisnya. "Kau tidak punya hak. Semua rekaman itu ilegal. Aku akan menuntut kalian berdua." Pengacara Budi hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. "Silakan saja, Tuan Rian. Namun, saya sarankan Anda menyimpan energi Anda. Semua bukti dikumpulkan dengan dasar hukum yang kuat, termasuk bukti adanya niat untuk melakukan penipuan dan penggelapan aset perusahaan, yang merupakan tindak pidana serius. Ancaman Anda kosong," jawabnya dengan tenang, setiap katanya terukur dan menusuk. Penjelasan singkat itu membungkam Rian. Kata, tindak pidana, membuatnya sadar bahwa ia berada dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Vanessa membiarkan pengacaranya menetralisir ancaman Rian. Kini, panggung kembali menjadi miliknya. Ia melangkah maju, mengambil map dokumen tebal berwarna biru dari atas meja. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Ia memegang map itu seolah memegang sebuah kitab hukum yang akan menentukan nasib semua orang di ruangan itu. Ia membuka halaman pertama. "Kau selalu bangga dengan rumah ini, bukan, Rian?" tanya Vanessa, suaranya terdengar datar, tanpa emosi. "Kau selalu bilang pada teman-temanmu bahwa ini adalah istana yang kau bangun untukku dari hasil kerja kerasmu." Ia mengangkat selembar kertas dari map itu. "Ini adalah sertifikat hak milik rumah ini. Di sini tertulis dengan jelas, rumah ini dibeli lunas oleh ayah saya dan dihibahkan kepada saya 2 minggu sebelum kita menikah. Rumah ini adalah properti pribadi saya, bukan harta gono gini. Jadi, secara teknis, kau selama ini hanya menumpang di rumahku." Rahang Rian mengeras, matanya membelalak tak percaya. Ia selalu menganggap rumah itu milik bersama. Vanessa melanjutkan ke halaman berikutnya. "Lalu mobil mewah di garasi. BMW seri terbaru yang kau pakai ke kantor setiap hari, dan SUV yang kau berikan pada Siska sebagai hadiah, yang kau bilang dibeli dari bonus perusahaan." Ia kembali mengangkat 2 lembar bukti pembelian. "Keduanya dibeli dari rekening warisan pribadi saya. Rekening yang sama sekali tidak pernah kau sentuh. Nama yang tertera di BPKB adalah nama saya." Setiap fakta yang ia ungkapkan adalah sebuah hantaman palu godam yang meretakkan fondasi kebohongan yang telah Rian bangun selama bertahun-tahun. Para tamu menatap Rian dengan pandangan baru. Pria sukses yang mereka kenal ternyata hanyalah seorang penipu yang hidup dari kekayaan istrinya. "Lalu rekening bank," tambah pengacara Budi, melengkapi penjelasan Vanessa. "Rekening bersama Anda telah kami bekukan atas perintah pengadilan pagi tadi, Tuan Rian. Semua dana di dalamnya sedang diaudit karena terindikasi adanya penarikan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kartu kredit perusahaan Anda juga sudah diblokir." Rian terhuyung mundur selangkah. Aksesnya ke uang telah diputus total. Ia benar-benar lumpuh. Pukulan terakhir adalah yang paling mematikan. Vanessa menatap Rian lurus-lurus, sorot matanya dingin seperti es. "Dan yang paling kau banggakan, Rian? Perusahaan. Kerajaan, yang kau pimpin. Kau pikir kau adalah rajanya, bukan?" Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis dan penuh kemenangan. "Kau salah besar. Kau tidak lebih dari sekadar pegawai, Rian. Seorang manajer yang digaji." Vanessa menjelaskan dengan perlahan, memastikan setiap orang mendengar dengan jelas. "Saat ayahku pensiun, beliau tidak sebodoh itu menyerahkan seluruh kerja keras hidupnya pada orang lain, bahkan menantunya sendiri. Beliau membentuk sebuah dewan pengawas dan sebuah badan wali amanat. Seluruh saham mayoritas perusahaan, 90%, ada di dalam wali amanat itu, dan aku adalah satu-satunya ahli waris dan penerima manfaatnya. Kau, dengan jabatan CEO MU, hanya memegang kurang dari 1% saham bonus yang bahkan belum bisa dicairkan." Rian menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya. "Tidak mungkin. Aku yang membuat semua keputusan."
Aku yang memajukan perusahaan? Gumamnya lirih. Tentu saja, balas Vanessa. Karena aku mengizinkanmu. Aku percaya padamu. Aku pikir kau bekerja untuk masa depan kita bersama. Ternyata, kau bekerja untuk masa depanmu sendiri bersama wanita ini. Ia melirik Siska dengan jijik. Tapi semua permainanmu sudah berakhir. Dari dalam map biru itu, ia menarik keluar selembar surat terakhir. Surat dengan kop resmi perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas dan ketua Dewan Pengawas yang baru, jabatan yang resmi kuambil alih dalam rapat Dewan Darurat minggu lalu, rapat yang tidak kau hadiri karena kau bilang sedang dinas luar kota, padahal kau berlibur dengan Siska di Bali. Ia berhenti sejenak, membiarkan Rian mencerna informasi itu. Dengan ini, aku menyatakan bahwa kau, Rian, dipecat dari posisimu sebagai CEO, efektif saat ini juga. Karena pelanggaran berat terhadap etika, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang merugikan perusahaan. Ia meletakkan surat pemecatan itu di atas meja, tepat di depan Rian. Sebuah titik di akhir kalimat panjang penderitaannya. Napas Rian tersengal. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan abu-abu seperti mayat. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, mobilnya, uangnya, dan kini, satu-satunya hal yang menjadi sumber kebanggaannya, pekerjaannya. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Vanessa menatap suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, yang kini hancur lebur di hadapannya. Ia tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Selamat ulang tahun yang ke-32, Rian, ucapnya dengan suara dingin yang menusuk. Kadoku untukmu adalah kebebasan yang kau inginkan. Kebebasan dari semua tanggung jawab. Kebebasan dari semua kemewahan. Selamat menikmati kemiskinanmu. Keheningan pasca pernyataan Vanessa terasa berat dan absolut. Setiap orang di ruangan itu seolah berubah menjadi batu. Menyaksikan Rian yang berdiri terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Pikirannya tidak mampu memproses rentetan kehancuran yang terjadi begitu cepat. 1 jam yang lalu, ia adalah seorang CEO sukses yang merayakan ulang tahunnya, siap mencampakkan istrinya demi kehidupan baru yang gemilang. Sekarang, ia adalah seorang pengangguran miskin yang tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Realitas itu menghantamnya dengan kekuatan brutal, dan penyangkalannya meledak menjadi amarah yang membabi buta. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raungnya, suaranya serak dan putus asa. Matanya memerah, ia menerjang maju, berusaha merebut dokumen-dokumen di atas meja dari tangan Vanessa. Aku yang membangun perusahaan itu. Itu milikku. Namun, sebelum tangannya berhasil menyentuh Vanessa, 2 sosok tegap berbadan besar tiba-tiba sudah berada di antara mereka. Mereka adalah petugas keamanan pribadi yang sejak awal pesta menyamar sebagai tamu undangan, sebuah lapisan rencana lain yang telah Vanessa siapkan. Mereka menahan Rian dengan mudah, mencengkeram lengannya dengan kuat. Melihat putranya ditahan, Ibu Rian tidak bisa lagi diam. Ia melompat dari kursinya, menunjuk-nunjuk Vanessa dengan jari gemetar karena marah. Dasar perempuan ular, tidak tahu berterima kasih. Setelah semua yang anakku berikan padamu, setelah keluargaku menerimamu, beginikah balasanmu? Teriaknya histeris, suaranya melengking tinggi. Kau akan dikutuk. Kau akan hidup sendirian selamanya. Vanessa menoleh, menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang begitu dingin, hingga bisa membekukan api. Menerima saya? Balas Vanessa dengan nada mengejek. Atau menerima kekayaan keluarga saya? Saya sudah mendengar semua bisikan Anda, semua hinaan Anda di belakang saya selama bertahun-tahun. Anda pikir saya tuli? Ia kemudian menatap seluruh keluarga Rian yang duduk bergerombol dengan wajah pias. Kalian semua tahu tentang rencana ini, bukan? Kalian semua mendukungnya, berharap bisa ikut menikmati hasilnya. Kalian salah besar jika berpikir bisa tetap tinggal di sini. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan. Pesta ini sudah selesai, katanya dengan suara tegas yang tidak menerima bantahan. Silakan antar Tuan Rian, Nona Siska, dan siapapun dari keluarga mereka yang merasa satu komplotan, keluar dari properti saya. Sekarang juga. Perintah itu adalah pemicu kekacauan. Rian meronta-ronta dengan liar, meneriakkan sumpah serapah. Siska, yang sejak tadi hanya bisa menangis, kini meraung-raung seperti anak kecil, gaun merahnya terlihat konyol di tengah drama kehancurannya. Vanessa, tolong, jangan lakukan ini, isaknya memelas. Aku bisa jelaskan. Rian yang memaksaku. Tapi Vanessa hanya menatapnya dengan pandangan muak, tidak tergerak sedikitpun oleh air mata buayanya. Keluarga Rian pun ikut panik.
Ayah Rian mencoba bernegosiasi dengan ayah Vanessa, namun hanya dibalas dengan tatapan tajam dan gelengan kepala. Adik perempuan Rian mencoba membela ibunya, namun dihalangi oleh petugas keamanan yang lain. Pemandangan itu benar-benar memalukan. Keluarga yang tadinya begitu angkuh, kini diseret keluar seperti sekumpulan pencuri yang tertangkap basah. Para tamu undangan lain menyingkir, memberi jalan, wajah mereka menunjukkan campuran antara kengerian dan kepuasan. Ini adalah karma yang terjadi secara instan. Petugas keamanan menyeret Rian, Siska, dan keluarga inti Rian menuju pintu depan. Mereka tidak diizinkan mengambil apapun. Dompet, ponsel, kunci mobil, semuanya tertinggal di dalam. Mereka akan diusir hanya dengan apa yang mereka kenakan. Rian terus berteriak, mengancam akan menuntut dan membalas dendam. Siska menangis tanpa henti, riasannya luntur berantakan di wajahnya. Ibu Rian masih memekikkan kutukan. Mereka didorong keluar melewati pintu depan yang megah, dan terhuyung-huyung di teras. Beberapa tamu yang mengikutinya hingga ke pintu, menyaksikan pemandangan menyedihkan itu di bawah cahaya lampu taman. Pintu mulai ditutup perlahan. Di celah terakhir sebelum pintu benar-benar tertutup, Rian menatap Vanessa dengan mata penuh kebencian. Dalam upaya terakhirnya untuk melukai wanita yang telah menghancurkannya, ia berteriak dengan sekuat tenaga, "Kau akan menyesal, Vanessa. Kau akan mati sendirian." Pintu belum sepenuhnya tertutup. Vanessa melangkah maju, menatap balik mata Rian dari celah pintu yang sempit. Dengan suara yang tenang namun terdengar oleh semua orang di dekatnya, ia memberikan balasan terakhirnya. "Oh, aku tidak akan menyesal," katanya. "Tapi kau akan menghabiskan sisa hidupmu untuk menyesali malam ini." Dan dengan itu, ia mendorong pintu hingga tertutup rapat. Suara klik dari kunci yang diputar terdengar begitu definitif, mengakhiri 8 tahun pernikahannya dan memulai babak baru dalam hidupnya. Di luar, suara teriakan Rian perlahan meredup, ditelan oleh malam. Di dalam, keheningan yang baru dimulai. Suara kunci yang diputar di pintu depan bergema di seluruh ruangan, menandai sebuah akhir yang absolut. Untuk beberapa saat setelahnya, tidak ada yang bergerak atau bersuara. Para tamu yang tersisa, mereka yang merupakan sahabat sejati dan keluarga Vanessa, berdiri terpaku, memproses adegan pengusiran dramatis yang baru saja mereka saksikan. Udara yang tadinya pekat oleh amarah dan konfrontasi, kini terasa kosong dan aneh. Di tengah keheningan itu, Vanessa bersandar sejenak di pintu kayu yang kokoh, seolah pintu itu adalah satu-satunya hal yang menopangnya agar tidak rubuh. Adrenalin yang selama beberapa jam terakhir membuatnya tetap tegar kini mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa, baik secara fisik maupun emosional. Ia memejamkan matanya, menarik satu napas panjang yang bergetar. Ia berhasil. Ia telah melewati badai itu. Ia tidak hancur. Ia selamat. Keheningan itu pecah saat ibunya berlari menghampirinya, disusul oleh ayahnya. Namun, reaksi mereka bukanlah yang ia duga. Tidak ada isak tangis pilu atau tatapan kasihan. Ibunya memeluknya dengan erat, sebuah pelukan yang menyalurkan kekuatan dan kelegaan. "Ya Tuhan, Nak, kamu baik-baik saja?" bisiknya, suaranya masih serak karena tangis sebelumnya. Vanessa mengangguk dalam pelukan ibunya. Kemudian, ayahnya meletakkan tangannya di bahu Vanessa, tatapannya penuh dengan kebanggaan yang tak terhingga. "Ayah selalu tahu kau perempuan yang kuat, tapi malam ini, kau melebihi semua bayangan ayah. Ayah sangat bangga padamu," ujarnya dengan suara berat yang tulus. Kata-kata itu, pengakuan dari ayahnya, terasa seperti balsem yang menyembuhkan luka-luka tak kasat mata di hatinya. Itu adalah validasi yang ia butuhkan. Satu persatu, sahabat-sahabatnya mulai mendekat. Mereka mengerubunginya, memberikan pelukan, menepuk pundaknya. Tidak ada lagi pertanyaan canggung, hanya dukungan murni. "Van, aku tidak bisa berkata-kata. Kau luar biasa," kata sahabatnya, Sarah, matanya berkaca-kaca karena kagum. "Sejak kapan kau tahu semua ini? Kenapa kau tidak cerita pada kami?" tanya yang lain. Vanessa tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya malam itu. Ia mempersilakan orang tuanya dan teman-teman terdekatnya untuk duduk di sofa ruang tengah. Suasana perlahan mulai mencair. Ia menceritakan semuanya secara singkat. Bagaimana kecurigaan pertamanya muncul sekitar 6 bulan lalu saat melihat tagihan kartu kredit Rian untuk sebuah kamar hotel di hari kerja, padahal suaminya itu mengaku sedang rapat hingga larut malam. Bagaimana ia kemudian menyewa seorang penyelidik swasta yang handal, yang dengan cepat menemukan perselingkuhan itu dan apartemen rahasia yang Rian sewa untuk Siska. "Awalnya aku hancur. Aku Vanessa," suaranya kini terdengar lebih lepas. "Aku menangis selama 3 hari 3 malam di kamar,
merasa menjadi perempuan paling bodoh di dunia. Tapi kemudian, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku mendengar rekaman percakapan mereka dari penyelidik itu. Mendengar bagaimana mereka menertawakanku, meremehkanku, dan merencanakan untuk mengambil semua milik keluargaku. Saat itulah aku sadar, menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Pria itu dan wanita itu tidak pantas mendapatkan air mataku. Mereka pantas mendapatkan balasan. Ia kemudian menjelaskan bagaimana ia menghubungi pengacara Budi Hartono, seorang teman lama ayahnya yang terkenal tajam dan teliti. Bersama-sama, mereka menyusun strategi. Mereka bekerja dalam diam, mengamankan semua aset, memindahkan kepemilikan saham, dan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Pesta ulang tahun ini adalah panggung yang Rian siapkan untuk menghancurkannya, dan Vanessa memutuskan untuk menggunakan panggung yang sama untuk menjadi sutradaranya. Semua orang yang mendengarkan cerita itu hanya bisa menggelengkan kepala, takjub pada ketelitian dan kekuatan mental Vanessa. Ia bukan korban yang pasrah, ia adalah seorang ahli strategi yang mengubah tragedi menjadi kemenangan. Pengacara Budi Hartono menghampirinya, menyerahkan sebuah map. Semua sudah selesai, Bu Vanessa. Surat pemecatan resmi akan dikirim ke alamat baru Tuan Rian besok, begitu kami melacak keberadaannya. Laporan polisi mengenai percobaan penipuan juga akan kami proses secepatnya. Jelasnya secara profesional. Anda telah menangani ini dengan sangat baik. Vanessa menjabat tangannya dengan erat. Terima kasih atas segalanya, Pak Budi. Setelah pengacaranya pamit, suasana menjadi lebih santai. Namun, sisa-sisa pesta yang gagal masih terlihat di mana-mana. Kue ulang tahun yang baru terpotong sedikit, balon-balon yang melayang lesu, dan hidangan prasmanan yang masih utuh. Jadi, apa yang akan kita lakukan dengan semua ini? Tanya salah seorang temannya, menunjuk ke arah meja makan. Tiba-tiba, Sarah, sahabatnya, berdiri dengan semangat. Tunggu dulu. Di sini ada makanan enak, musik yang bagus, dan yang terpenting, seorang wanita hebat yang baru saja memenangkan kembali hidupnya. Menurutku, ini alasan yang jauh lebih baik untuk sebuah perayaan daripada ulang tahun seorang pengkhianat, usulnya. Ide itu disambut dengan sorak-sorai setuju. Suasana yang tadinya muram kini berubah menjadi ceria. Seseorang mengganti alunan musik jazz yang lembut dengan lagu pop yang lebih bersemangat. Mereka membuang angka 32 dari atas kue dan memotongnya untuk dinikmati bersama. Pesta yang dimulai dengan kebohongan dan pengkhianatan, kini terlahir kembali menjadi sebuah perayaan kebebasan dan kekuatan. Vanessa, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya, mengangkat gelas berisi jus buah. Semua orang ikut mengangkat gelas mereka. Aku tidak akan bersulang untuk masa lalu, katanya. Matanya berbinar menatap wajah-wajah tulus di sekelilingnya. Aku bersulang untuk pengkhianatan yang membuka mata. Untuk rasa sakit yang melahirkan kekuatan. Dan untuk awal yang baru bagi kita semua. Bersulang. Gelas-gelas berdenting, diikuti oleh tawa dan sorak-sorai yang tulus. Malam itu, di tengah reruntuhan pernikahannya, Vanessa tidak meratapi apa yang hilang. Ia merayakan apa yang telah ia temukan, dirinya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Vanessa. Rumah yang tadinya terasa dingin dan penuh kenangan pahit, kini telah ia dekorasi ulang. Warna-warna cerah dan perabotan modern menggantikan gaya klasik pilihan Rian. Foto-foto pernikahan mereka telah lama lenyap, digantikan oleh lukisan-lukisan abstrak dan foto-foto perjalanannya bersama para sahabat. Rumah itu kini benar-benar menjadi cerminan dirinya. Kuat, independen, dan penuh warna. Namun, perubahan terbesar terjadi bukan di dalam rumahnya, melainkan di dalam gedung pencakar langit tempat perusahaan ayahnya beroperasi. Di plakat nama yang terpasang di pintu ruang rapat Dewan Direksi, kini tertera nama, Vanessa, Chairwoman CEO. Ia tidak hanya mengambil alih jabatan itu, ia benar-benar menghidupinya. Pagi ini, ia sedang memimpin rapat penting mengenai rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Ia berdiri di ujung meja panjang, mempresentasikan data dan proyeksi dengan percaya diri. Penampilannya pun berubah. Rambutnya dipotong lebih pendek dengan gaya yang tegas, dan ia mengenakan setelan blazer yang menunjukkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Tidak ada lagi jejak istri lembut dan penurut yang dulu ia perankan. Proyeksi laba kuartal ketiga kita sangat menjanjikan, namun saya melihat ada potensi risiko di sektor logistik. Saya ingin tim operasional menyiapkan 3 rencana kontingensi sebelum akhir bulan, ujarnya dengan suara yang tenang namun tegas. Para kepala divisi, pria-pria yang usianya jauh di atasnya, mengangguk patuh dan hormat. Mereka telah belajar dengan cepat untuk tidak meremehkannya. Awalnya,
Beberapa dari mereka skeptis, menganggapnya hanya sebagai putri pemilik yang tidak tahu apa-apa. Namun, dalam 6 bulan, Vanessa membuktikan bahwa ia mewarisi kecerdasan bisnis ayahnya, dipadukan dengan ketelitian dan inovasi modern yang menjadi ciri khasnya. Ia berhasil mengamankan 2 kontrak besar yang sebelumnya selalu gagal dinegosiasikan oleh Ryan. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan, ia membuatnya terbang lebih tinggi. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruangannya yang luas dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Ia duduk di kursi kebesarannya, kursi yang tadinya diduduki Ryan, namun kini terasa pas untuknya. Ia bukan lagi bayang-bayang suaminya, ia adalah pusat dari dunianya sendiri. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, ia memutuskan untuk mampir di sebuah kafe untuk bersantai sejenak. Saat ia sedang menikmati kopi sambil membaca buku, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang familiar di seberang jalan. Di depan sebuah pegadaian, berdiri 2 sosok yang tampak lusuh dan letih. Ryan dan Siska. Vanessa nyaris tidak mengenali mereka. Ryan, yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini mengenakan kemeja kusam yang kusut dan celana jeans pudar. Tubuhnya terlihat lebih kurus, dan wajahnya yang dulu tampan kini dihiasi guratan stres dan kelelahan. Siska, yang dulu glamor dengan gaun dan riasan sempurna, kini terlihat pucat dengan pakaian murah dan rambut yang diikat seadanya. Cinta sejati yang dulu mereka agung-agungkan tampaknya tidak mampu bertahan dari gempuran kemiskinan. Mereka sedang bertengkar hebat. Vanessa tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi gestur mereka sudah cukup menjelaskan. Siska tampak menangis sambil menunjuk-nunjuk sebuah benda di tangan Ryan, mungkin perhiasan terakhir yang bisa mereka jual. Ryan membentaknya dengan marah, mendorong bahu Siska hingga wanita itu terhuyung. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Kisah cinta mereka yang dibangun di atas pengkhianatan, berakhir di pinggir jalan yang berdebu. Vanessa mengamati mereka selama beberapa detik. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah ia sedang melihat 2 orang asing yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka begitu kecil, begitu tidak berarti. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat mereka menderita. Kemenangan sejatinya adalah saat ia menyadari bahwa penderitaan mereka tidak lagi penting baginya. Dengan tenang, ia mengalihkan pandangannya kembali ke bukunya, menyeruput kopinya. Beberapa menit kemudian, ia bangkit, membayar tagihannya, dan berjalan keluar dari kafe. Ia melirik sekilas ke seberang jalan, mereka sudah tidak ada di sana. Ia tidak peduli kemana mereka pergi. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju perlahan di jalanan kota yang ramai. Ia menyalakan musik, membiarkan melodi yang ceria memenuhi mobilnya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Seorang wanita yang tersenyum. Seorang wanita yang utuh. Ia tidak lagi merayakan ulang tahun suaminya. Mulai sekarang, setiap hari adalah perayaan hari kelahirannya kembali sebagai seorang ratu di kerajaannya sendiri. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, membangun kembali fondasi yang hancur, dan menumbuhkan sesuatu yang baru dan kokoh di atasnya. Namun juga cukup singkat sehingga gema dari satu malam yang menentukan itu masih sesekali terdengar, bukan sebagai jeritan yang menyakitkan, melainkan sebagai pengingat bisu akan perjalanan yang telah dilalui. Di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan di jantung ibu kota, Vanessa menatap cakrawala senja. Langit berwarna oranye keunguan, memantulkan sinarnya pada gedung-gedung kaca di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Di belakangnya, di atas meja konferensi dari kayu mahoni yang besar, tergeletak sebuah kontrak yang baru saja ditandatangani. Sebuah kesepakatan merger dengan perusahaan multinasional dari Jepang, sebuah pencapaian yang akan melambungkan nilai perusahaannya ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan di masa kejayaan ayahnya. Ini adalah kemenangan terbesarnya sejauh ini, buah dari kerja keras, negosiasi alot selama berbulan-bulan, dan visi yang tajam. Pintu ruangannya terbuka pelan. Ayahnya masuk, senyum bangga terukir jelas di wajahnya yang kini dihiasi lebih banyak kerutan. Mereka baru saja menelepon, katanya, suaranya syarat dengan kekaguman. Pihak dari Tokyo sangat terkesan denganmu. Mereka bilang mereka belum pernah bertemu dengan negosiator secerdas dan setangguh dirimu. Vanessa tersenyum, senyum yang tulus dan sedikit lelah. Aku belajar dari yang terbaik, jawabnya, menatap ayahnya dengan penuh kasih. Ayahnya menggeleng. Tidak, nak. Kau tidak hanya melanjutkan warisanku, kau telah melampauinya. Kau membangun sesuatu yang bahkan lebih besar. Ibumu dan aku tidak bisa lebih bangga lagi. Mereka berdiri berdampingan dalam diam selama beberapa saat,
memandangi kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Malam yang menentukan 5 tahun lalu itu terasa seperti terjadi di kehidupan orang lain. Vanessa yang sekarang, wanita yang berdiri tegak sebagai salah satu pemimpin bisnis paling disegani di negeri ini, sangat berbeda dari istri naif yang sibuk membuat kue ulang tahun. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia pergi makan malam bersama orang tuanya dan beberapa sahabat terdekatnya di sebuah restoran yang tenang dan elegan. Tidak ada lagi perayaan yang hingar-bingar. Ia lebih menyukai ketenangan sekarang. Sarah, sahabatnya, mengangkat gelasnya. Untuk Vanessa, sang ratu Midas yang baru. Semua yang disentuhnya berubah menjadi emas. Candanya, yang disambut tawa hangat dari yang lain. Hentikan, Sar, kata Vanessa sambil tertawa. Ini semua kerja tim. Obrolan mereka mengalir ringan, tentang pekerjaan, liburan, dan gosip-gosip kecil. Namun di tengah tawa itu, Vanessa tahu ada pertanyaan yang tak terucapkan di benak mereka. Apakah ia bahagia? Apakah ia sudah menemukan seseorang yang baru? Jawabannya kompleks. Ia bahagia, sangat bahagia. Tapi kebahagiaannya tidak lagi bersumber dari validasi seorang pria. Ia menemukan kebahagiaan dalam memecahkan masalah bisnis yang rumit, dalam melihat karyawannya sejahtera, dalam perjalanan solo yang ia lakukan ke tempat-tempat baru, dan dalam kehangatan malam seperti ini, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya. Ia pernah berkencan beberapa kali, bertemu dengan pria-pria baik dan sukses. Tapi ia tidak terburu-buru. Standarnya bukan lagi tentang cinta yang membutakan, melainkan tentang kemitraan yang setara. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi dirinya, karena ia sudah utuh. Di sela-sela menyantap hidangannya, benaknya melayang sejenak. Ia bertanya-tanya, apa kabar mereka sekarang? Rasa penasaran itu bukan lagi didasari oleh amarah atau keinginan untuk melihat mereka menderita, melainkan lebih seperti seorang sejarawan yang melihat kembali tokoh-tokoh dari masa lalu yang terlupakan. Ia sudah lama tidak mendengar kabar apapun tentang mereka. Setelah malam pengusiran itu, berita tentang Rian dan Siska menjadi buah bibir selama beberapa bulan. Rian mencoba menuntutnya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun kasus itu dimentahkan oleh pengadilan karena bukti-bukti yang dimiliki Vanessa terlalu kuat. Justru, Rian yang nyaris terjerat kasus pidana percobaan penipuan, namun Vanessa, melalui pengacaranya, memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Bukan karena kasihan, tetapi karena ia tidak ingin namanya terus-menerus dikaitkan dengan pria itu. Penjara adalah hukuman yang terlalu mudah. Kehidupan yang harus mereka jalani setelahnya, itulah hukuman yang sesungguhnya. Dan setelah itu, nama mereka perlahan lenyap, ditelan oleh berita-berita baru dan kesibukan dunia. Di sudut lain kota yang sama, di sebuah apartemen sempit dengan dinding yang catnya mulai mengelupas, Siska menatap pantulan dirinya di cermin yang retak. Wajahnya, yang dulu menjadi aset terbesarnya, kini terlihat kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa lagi ditutupi oleh riasan murah yang ia kenakan. Di usianya yang menginjak 37 tahun, ia bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik kecantikan kecil dengan gaji pas-pasan. Setiap hari ia harus tersenyum pada wanita-wanita kaya yang datang untuk perawatan, menelan ludah pahit saat melihat tas bermerek dan perhiasan yang mereka kenakan. Benda-benda yang dulu hampir menjadi miliknya. Hubungannya dengan Rian hancur berkeping-keping tidak lama setelah mereka menjadi gelandangan. Cinta yang mereka kira begitu membara ternyata, padam seketika saat dihadapkan pada kenyataan pahit tanpa uang. Mereka saling menyalahkan, bertengkar hebat setiap hari, hingga akhirnya berpisah dengan penuh kebencian. Hari ini, saat sedang menunggu bus di halte, ia melihat sampul sebuah majalah bisnis terkemuka. Wajah Vanessa terpampang di sana, tersenyum percaya diri dengan tajuk utama, wanita paling berpengaruh tahun ini. Siska meremas majalah itu dalam hati. Rasa iri yang begitu pekat terasa membakar dadanya. Ia membenci Vanessa bukan lagi karena Rian, tapi karena Vanessa memiliki semua yang ia inginkan dan semua yang telah ia sia-siakan. Ia mengorbankan persahabatan, harga diri, dan masa depannya hanya untuk menjadi ratu sesaat di kerajaan pria yang ternyata dibangun di atas pasir. Sebuah kesalahan yang harus ia bayar setiap hari selama sisa hidupnya.